Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, khususnya anak-anak ibu yang berada di kelas 5 sekolah dasar. Apa kabarnya? Ibu harap kabarnya semuanya baik-baik saja dan sehat walafiat. Ya, jadi kalau ibu nanya apa kabarnya, seperti biasa jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, bertemu kembali ya bersama Ibu Misi Wijaya dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama agar pelajaran hari ini memiliki banyak berkah untuk kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di pelajaran 3 ya. Sama seperti kemarin pelajaran 3, hanya saja subtemanya yang berbeda. Temanya cita-citaku menjadi anak saleh. Subtemanya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan hormat dan patuh kepada guru. Yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan hormat dan patuh kepada orang tua. Yang keempat, siswa dapat mempraktikkan hormat dan patuh kepada guru. Nih, Ibu ulangi lagi ya. Kalau Ibu nanya apa kabar, jawabannya kayak tadi ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke ya, bisa, bisa ya semuanya diikutin. Nih, silakan ya sambil dibuka bukunya, kita belajar bersama. Oke ya, sebelum memulai subtema kita yang baru, Ibu Misi mau ngingetin materi kita di minggu kemarin, yaitu judulnya, subtemanya yaitu orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur artinya berkata yang sebenarnya. Kebalikan dari jujur yaitu bohong atau dusta, yaitu berkata yang tidak benar. Jujur sendiri dibagi menjadi 3, yaitu jujur kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, jujur kepada orang lain. Oke ya, Ibu harap materi minggu kemarin tidak dilupa karena masih saling berkaitan. Oke, bentar. Sekarang kita masuk di subtema yang baru, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nih, perhatikan ya, di situ ada 2 buah gambar ya. Masing-masing gambar berbeda makna. Yang pertama ada seorang anak sedang bersalaman atau berpamitan ketika hendak pergi ke sekolah dengan bapak dan ibunya. Ya, bisa dilihat itu ya. Sedangkan gambar yang kedua adalah anak-anak murid yang sedang bersalaman kepada ibu guru yang sedang berada di lingkungan sekolah. Oke ya, dari situ bisa kita lihat 2 gambar yang berbeda, 2 makna yang berbeda. Selanjutnya, siap, hormat dan patuh kepada orang tua. Kita fokus dulu ya yang hormat dan patuh kepada orang tua. Siapa itu yang disebut orang tua? Ada yang tahu? Sambil dipikir-pikir dan boleh dibaca bukunya ya. Ya, betul.
Orang tua terdiri atas ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka lahirlah anak, yaitu kita. Mulai dari dalam kandungan lebih kurang selama 9 bulan lamanya. Kemudian kita dilahirkan dan dirawat hingga kita besar dengan penuh kasih sayang. Orang tua sangat berjasa kepada kita. Ibu mengandung dan melahirkan kita. Ibu jugalah yang membesarkan dan mendidik kita. Sedangkan ayah menjaga dan mencari nafkah untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Maka dari itu, kita harus berbakti kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam bersikap hormat dan patuh kepada orang tua. Tidak boleh membantah saat dinasihati, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berkata keras, apalagi sampai membentaknya. Bahkan untuk berkata ah saja tidak diperbolehkan. Oke anak-anak, ini ada salah satu dalil Al-Quran yang tepatnya dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24 yang berbunyi artinya sebagai berikut. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Bentuk sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, ada yang tahu apa? Coba sambil dibaca, sambil dijawab. Ya, betul. Bertutur kata yang sopan. Ya, hendaknya kita kepada orang tua harus bertutur kata atau berkata-kata dengan yang kata-katanya sopan santun. Yang kedua, mematuhi perintahnya, terutama dalam hal kebaikan. Misalnya disuruh untuk segera sholat, maka segera laksanakan sholat. Yang ketiga, mendengarkan nasihatnya. Nah, jadi nasihat orang tua wajib didengar ya, apalagi jika nasihatnya itu tentang hal kebaikan. Yang keempat, membantu pekerjaan mereka. Nah, apalagi nih anak-anak di usia kelas 5 SD sudah dianggap sebagai anak yang dewasa, ya bukan lagi sebagai anak balita, apalagi anak bayi. Jadi sudah bisa membantu pekerjaan yang bisa dibantu ya. Jadi apapun hendaknya saling bahu-membahu untuk saling membantu. Dan yang kelima yaitu mendoakan kedua orang tua. Ini yang lebih baik ya. Jadi doa adalah cara kita, bentuk kasih sayang kita kepada orang tua yang kita aturkan atau kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, bentuk sikap hormat dan patuh kepada orang tua ada 5. Pintar semuanya anak ibu. Hebat. Orang tua pasti selalu mendoakan anak-anaknya agar menjadi anak yang salih dan salihah, serta menjadi orang yang sukses. Nah, kita juga harus nih selalu mendoakan kedua orang tua kita. Agar apa? Agar orang tua kita menjadi orang tua yang dilimpahi banyak keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Nah, ini ya. Ada yang tahu nggak gimana doa untuk bapak dan ibu kita? Coba angkat tangannya jika ada yang tahu ya. Ada yang tahu? Bisa juga nih sambil dijawab apa jawabannya. Apa ya? Ya, betul. Doanya sebagai berikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamkuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi aku di waktu kecil. Dihafalkan, diingat, dan selalu didoakan ya. Jangan lupa. Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak guru itu apa sih? Siapa sih? Ya, betul. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Guru juga berjasa kepada kita. Guru mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan yang tentunya bermanfaat agar kita menjadi anak yang pandai atau pintar. Betul sekali. Bapak dan Ibu guru menginginkan kita menjadi orang yang sukses. Mereka juga selalu mendoakan agar kita menjadi anak yang salih dan salihah. Bentuk sikap hormat dan patuh kepada guru. Ada yang tahu nggak bagaimana bentuk sikap hormat dan patuh kepada guru? Ya, betul. Yang pertama, duduk tertib di kelas. Pinter. Yang kedua, mendengarkan dengan baik penjelasan dari guru. Yang ketiga, bertanya dengan sopan santun. Yang keempat, bersalaman ketika bertemu bapak atau ibu guru. Yang kelima, mendoakan bapak dan ibu guru kita. Ingat nak ya, menghormati bapak ibu guru sama halnya seperti kita menghormati orang tua kita, ya, karena mereka berdua sama-sama berjasa di dalam hidup kita. Jadi, sebagai anak, kita jangan lupa untuk selalu mendoakan dan menerapkan perilaku-perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ya? Alhamdulillah, sampai pada kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulan, orang tua terdiri atas ayah dan ibu. Karena besarnya jasa kedua orang tua kepada kita, maka kita harus berbakti kepada mereka. Tidak boleh berkata keras, apalagi kasar, sampai membentaknya. Bahkan berkata ah saja tidak diperbolehkan. Kita harus ingat bahwa ridha Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Kebalikannya, murkanya orang tua adalah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus hormat dan patuh kepada Bapak Ibu guru semuanya. Karena Bapak dan Ibu guru telah berjasa kepada kita. Mereka mengajarkan berbagai ilmu yang bermanfaat agar kita menjadi anak yang pintar lagi sukses. Alhamdulillah, tiba juga kita di penghujung materi kita pada hari ini. Ingat ya, untuk materi selanjutnya kita akan bertemu kembali tentang materi cita-citaku menjadi anak soleh. Subtemanya saja yang berbeda, yaitu indahnya saling menghargai atau indahnya saling bertoleransi. Oh ya, di akhir pembelajaran ini, Ibu mau menutup pembelajaran kita dengan sama-sama berdoa. Ya, berdoanya melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita. Ingat ya, di akhir video ini Ibu sudah membagikan tugas apa yang harus kalian kerjakan.
Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik dan dibaca apa saja yang Ibu suruh. Jangan sampai salah ya. Ingat, kerjakan secara mandiri, kerjakan sendiri-sendiri. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Ini ya soal kita. Nah, bisa dibaca ya. Dan ini aturan pengerjaan tugas kita. Ingat ya. Ini dibaca ya nak, kedua slide yang ibu bagikan ini. Oke, ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.